Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Hermawan, PPG Prajabatan Angkatan 1 2022-2023. Saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan. Kontekstualisasi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki etnis dan budaya beragam. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat sesuai untuk menggambarkan banyaknya keberagaman tersebut yang disatukan dalam kebinekaan. Memaknai nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan sebuah keadilan adalah suatu yang perlu diterapkan sejak dalam keluarga dan berlanjut pada lingkungan sekolah agar masyarakat Indonesia dapat menjadi manusia Pancasila sesungguhnya yang religius, berkemanusiaan, adil, dan berguna bagi dirinya, orang lain, bangsa, dan negara. Penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan karakter sesuai konsep Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan Indonesia adalah juga melihat tentang bagaimana membentuk peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkembang sesuai kodrat alam dan zaman mereka. Sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan dan menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan dalam menumbuhkan karakter anak agar sesuai dengan nilai-nilai filosofi Pancasila. Pendidikan karakter juga ditujukan untuk menghadapi bagaimana kemajuan dan tantangan pada pendidikan abad ke-21 ini. Pendidikan abad ke-21 ini tentu berbeda dengan konsep pendidikan terdahulu yang masih berpusat pada guru, berorientasi pada hasil, mengutamakan pada kompetensi, dan sebagainya. Saat ini pembelajaran dikonsepkan agar dapat berpusat pada anak, berorientasi pada proses, dan mengembangkan pada kemampuan kolaborasi bukan kompetisi. Untuk mengimbangi perbedaan tersebut, maka dapat diwujudkan melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia dijabarkan ke dalam 6 dimensi, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pendidik perlu mengembangkan keenam dimensi tersebut secara menyeluruh sejak pendidikan anak usia dini. Pada jenjang pendidikan anak usia dini, profil pelajar Pancasila dapat diterapkan melalui kegiatan main yang dilakukan melalui pembiasaan. Pada dimensi pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, menuntun pelajar Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami agar agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci beriman: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. A. Akhlak beragama. B. Akhlak pribadi. C. Akhlak kepada manusia. D. Akhlak kepada alam. Dan akhlak bernegara. Beberapa perwujudan dimensi ini pada jenjang SD adalah peserta didik mampu mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, mulai mencontohkan kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.
mengenal berbagai ciptaan Tuhan dan sebagainya. Pada dimensi kedua yaitu mandiri, menuntun pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri. Beberapa perwujudan dimensi ini pada jenjang SD adalah peserta didik mampu mengenal kemampuan dan minat atau kesukaan diri serta menerima keberadaan dan keunikan diri sendiri. Mengatur diri agar dapat menyelesaikan kegiatan hingga tuntas, berani mencoba, adaptif dalam situasi baru, dan mencoba untuk tidak mudah menyerah saat mendapatkan tantangan dan sebagainya. Pada dimensi ketiga, yaitu bergotong royong, menuntun pelajar Indonesia agar mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, berbagi. Beberapa perwujudan dimensi ini pada jenjang SD adalah peserta didik terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, mengenali dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan orang lain, melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama, dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut dan sebagainya. Pada dimensi keempat, yaitu kebinekaan global, menuntun pelajar Indonesia agar dapat mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi, tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Beberapa perwujudan dimensi ini ada jenjang SD adalah peserta didik mampu mengenali identitas diri dan kebiasaan budaya dalam keluarga, mengenali identitas orang lain dan kebiasaan-kebiasaannya, membiasakan untuk menghormati budaya-budaya yang berbeda dari dirinya, menjalin interaksi sosial yang positif dalam lingkungan keluarga dan sekolah, dan sebagainya. Pada dimensi kelima yaitu bernalar kritis, menuntut pelajar Indonesia agar mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasannya, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengembangkan pengambilan keputusan. Beberapa perwujudan dimensi ini pada jenjang SD adalah peserta didik terbiasa bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya, mampu mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan sederhana, menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusan, dan menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Elemen yang terakhir atau dimensi yang terakhir adalah kreatif, mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan memiliki dampak positif. Sekian apa yang disampaikan oleh saya, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.